Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Indah Lestari. Saya adalah salah satu siswi dari SMP Negeri 7 Guru kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan 1. Pengertian, 2. Ciri-ciri, 3. Tujuan, 4. Struktur. Apa itu laporan? Pernahkah teman-teman membuat laporan? Pastinya pernah ya. Sebelumnya tapi apa yang teman-teman ketahui tentang laporan? Nah, sebelum teman-teman mengetahui materi laporan, percobaan lihat dahulu pengertian dari laporan. Laporan yaitu suatu bentuk penyampaian informasi, data, dan berita baik secara lisan maupun tertulis. Nah, setelah teman-teman mengetahui pengertian dari laporan, lalu apa sih yang dimaksud teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah sebuah teks non-fiksi atau ilmiah yang memaparkan hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Percobaan itu sering teman-teman sebut juga sebagai praktikum. Nah, pasti pernahkah melakukan praktikum di kelas sebelumnya, terutama di Mapel IPA? Praktikum apa yang teman-teman masih ingat? Nah, setelah teman-teman melakukan praktikum tersebut, maka ada yang namanya laporan. Laporan itulah yang disebut sebagai teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Bersifat objektif, faktual, dan ilmiah. Objektif artinya berdasarkan kejadian yang nyata atau tidak dibuat-buat atau tidak dipengaruhi pendapat pendengar atau perasaan pribadi. Faktual artinya berdasarkan fakta dan ilmiah artinya berdasarkan ilmu pengetahuan. 2. Berisi tujuan, prosedur, alat, dan bahan serta data hasil percobaan. Jadi, di dalam teks laporan percobaan ini diantaranya berisi tujuan, prosedur atau langkah-langkah, alat dan bahan, dan yang utama adalah hasil dari percobaan. 3. Disajikan dengan urutan yang jelas, berbobot, dan logis. Jadi logis ini artinya masuk akal atau berdasarkan logika dan ditulis secara sistematis. Nah, itulah ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Tujuan teks laporan percobaan. 1. Sebagai bukti tertulis adanya eksperimen atau percobaan yang telah dilakukan. Jadi, adanya teks laporan percobaan ini menjadi bukti data bahwa kita telah melakukan percobaan tersebut. 2. Memberi uraian yang telah detail mengenai kondisi atau keadaan yang terjadi dalam suatu percobaan. Nah, dari adanya laporan tersebut, kita memberi laporan terkait keadaan yang terjadi saat melakukan suatu percobaan. 3. Sebagai referensi atau sumber informasi untuk percobaan selanjutnya. Adanya teks laporan percobaan ini jadi sumber informasi untuk percobaan selanjutnya. 4. Menjadi bentuk tanggung jawab dari sebuah tugas observasi dan penelitian. Jadi setelah teman-teman melakukan praktikum, itu adanya laporan menjadi tanggung jawab sebagai tugas setelah praktikum. 5. Menyempurnakan atau mencari tahu kekurangan yang terjadi pada percobaan sebelumnya. Jadi, apabila dalam percobaan tersebut masih ada ditemukan beberapa kekurangan, nah, dengan adanya laporan ini menjadikan catatan untuk menyempurnakan percobaan selanjutnya. Jadi, begitu kesimpulan dari teks laporan percobaan. Ada 5 struktur teks laporan percobaan. Struktur yang pertama adalah tujuan. Bagian tujuan ini berisi uraian tentang percobaan. Struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Bagian ini menguraikan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Bagian ini menguraikan prosedur atau langkah-langkah percobaan yang harus dilakukan. Struktur yang keempat adalah hasil. Bagian ini menguraikan hasil percobaan yang sudah dilakukan.
Dan yang terakhir yaitu simpulan. Bagian ini adalah inti dari hasil percobaan dari awal hingga akhir. Sekian materi pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.